Jumpa lagi di Adibu TV. Ya, laptop yang satu ini, ada dua sih di sini ya, tapi ini laptop yang sama. Laptop-laptop ini bisa jadi salah satu laptop murah yang paling menarik untuk saat ini. Dia sudah pakai prosesor Intel Core generasi ke-12. Layarnya IPS resolusi Full HD. Desainnya minimalis, stylish, back covernya udah metal, dan harganya cuma di kisaran 6 jutaan aja. Ya, kedua laptop ini adalah Axio MyBook Z6 Metal. Oke, sebelum kalian komplain, harganya memang sekitar 6,9 juta. Tapi itu ya 6 jutaan ya, bener ya? Dan kalau kalian teruskan nonton ini, kalian pasti merasa bahwa harga itu murah, bener ya. Nah, kita menemukan banyak sekali hal yang menarik di laptop ini. Tapi kita mulai satu-satu dari spesifikasi dasarnya dulu ya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core i3 1215U, codename-nya Alder Lake, pabrikasinya sudah Intel 7, 6 core 8 thread, masih ingat harganya? 6 core 8 thread, 2 performance core, 4 efficient core, base TDP di 15 watt dengan 10 MB Intel Smart Cache. Untuk sistem grafisnya dia pakai Intel UHD Graphics dengan 64 execution unit. Ingat ini udah Gen 12. 64 execution unit itu udah besar banget ya. Ini menarik karena jumlah IU-nya ini udah mirip dengan Iris Plus Graphics. Tentunya dia udah support akselerasi QuickSync dan AV1. Untuk RAM, defaultnya adalah 8 GB DDR4 3200 single channel SODIMM. Tapi tenang. Dia pakai 2 slot SODIMM. Jadi masih bisa di-upgrade laptop ini jadi dual channel. Bahkan bisa di-upgrade sampai 64 GB. Tapi ngapain sih 64 GB, gede banget ya. 16 GB dual channel udah cukup lah ya. Nah, untuk SSD ini pakai 256 GB SSD NVMe PCIe. Sayangnya emang belum ada slot M.2 atau SATA untuk storage tambahan di sini ya. Untuk wireless connectivity dia pakai Intel Wi-Fi AC9560, Wi-Fi 5 atau Wi-Fi AC, Gigabit Wi-Fi, multi-user MIMO, dan Bluetooth-nya udah versi 5.1. Kapasitas baterainya adalah 55 Wh. Dan laptop ini sudah pakai Windows 11 Pro. Nah, untuk body form factor-nya adalah clamshell. Materialnya itu kombinasi metal dan polikarbonat. Untuk metal ada di back cover-nya. Nah, untuk desain, dia desainnya stylish, minimalis, dan bisa cantik juga ya, tergantung warnanya tentunya ya. Terdapat logo Axio di pojok kanan atas cover. Nah, bicara soal warna, untuk varian kita uji adalah namanya Pink Sakura. Dan yang satu lagi depan saya ini adalah namanya Black Ninja. Jadi ada yang pink, ada yang black atau hitam. Untuk dimensi panjang 32,3 cm, lebar 22,1 cm dengan ketebalan 1,89 cm. Untuk bobot laptopnya ada di 1,56 kg dan chargernya 208 gram. Jadi total bobotnya adalah 1,8 kg. Untuk displaynya ini adalah panel IPS ukuran 14 inci. Resolusinya Full HD 1920x1080. Refresh rate-nya 60 Hz dan berdasarkan pengujian kami peak brightness-nya ada di 254 nits. Untuk gamut coverage-nya ada di 63,7% sRGB dan volumenya di 64,3% sRGB. Permukaannya anti glare, jadi nggak mantul-mantulin cahaya dari mana-mana ya. Bingkai kanan kirinya cukup tipis dan sementara di atas itu memang agak tebal karena ada kamera yang menurut kami cukup unik. Karena kameranya resolusinya adalah 2 megapiksel tapi untuk aspek rasio 4:3 ya. Saat menggunakan 4:3 resolusinya adalah 1600x1200 pixel. Tapi kalau kita mau ambil video dengan rasio 16:9 resolusi maksimalnya adalah 720p 30 fps. Dan dia juga punya privacy shutter. Ini juga unik ya. Biasanya privacy shutter hanya menutup lensa kamera. Di laptop ini privacy shutternya menutup seluruh kamera, jadi terlihat seperti jendela geser ya. Nah, untuk kemampuan kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Ya, bisa dilihat di sekitar saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suasana bising sekali. Jadi gimana kualitas rekaman mikrofonnya? Ya, bisa dilihat di sekitar saya, jalanan lagi ramai oleh kendaraan, jadi suasana bising sekali. Jadi gimana kualitas rekaman mikrofonnya? Ya, rekaman ini dibuat dengan menggunakan kamera dan mikrofon yang ada di laptop Axio Z6 Metal. Jadi gimana kualitas rekamannya?
Untuk audio, dia menggunakan dua speaker yang uniknya terletak di atas keyboard ya. Untuk kualitas suaranya, menurut kami ini bukan yang paling kencang yang pernah kami uji. Tapi untuk kelas harganya, speaker ini punya karakteristik yang menarik ini ya. Vokal terdengar, bass masih bisa terdengar di sini ya. Meskipun nggak menggelegar tentunya, kan wajar ya sebuah laptop tipis. Tapi mungkin karena posisinya ada di atas, jadi kalau kita muter musik itu suaranya terdengar dengan jelas sekali. Nah, untuk konektor di kiri ada satu DC in, ada satu USB 2.0, ada satu SD card reader, dan ini SD card ya, yang besar ya tentunya ya. Ini bukan hanya micro SD card reader ya. Lalu ada satu audio jack combo 3,5 mm. Lalu di kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 Type C ya. Menariknya konektor ini bisa digunakan juga untuk ngecas laptopnya pakai charger USB Type C. Dan kita bisa pakai charger yang 65 watt di sini ya. Nggak cuma itu, dia juga bisa untuk output display ke monitor. Lalu ada dua USB 3.2 Gen 1, satu HDMI, dan satu Ethernet port. Untuk keyboard ini adalah model chiclet ya. Untuk layout ini berbeda dengan MacBook 14F dan Cyberbook yang pernah kami uji. Di laptop ini terlihat memiliki ukuran tombol anak panah yang sama seperti tombol lainnya, tidak dikecilkan. Terlihat juga ada tombol navigasi di sisi kanan keyboard yang sebelumnya tidak ditemukan di varian-varian sebelumnya. Nah, saat ditekan tombol ini terasa agak clicky ya, memberikan feel yang unik di sini. Keyboard ini juga telah dilengkapi dengan backlit putih dengan 2 tingkat kecerahan. Masih ingat harganya? Kita lanjut ya. Untuk touchpad ini menggunakan precision touchpad, letaknya center to spacebar. Wow, ergonomis ini ya. Membuatnya nyaman karena tidak mudah tersentuh saat kita mengetik. Lalu ada tombol untuk klik kanan dan klik kiri yang terpisah di bagian bawah touchpad. Untuk sistem pendingin, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan satu kipas dan satu heat pipe. Intake dari bawah, exhaust ke arah samping kiri, bukan ke arah layar. Benarnya, engsel layar laptop ini akan mengangkat bodi belakang dan keyboard saat layarnya dibuka. Ini membuat sirkulasi udara jadi lebih lancar ya. Tenang, di bawah engsel ini ada 2 pad pelindung, jadi mekanisme ini aman. Keren kan? Oke, sekarang mari kita masuk ke aspek performa. Pertama-tama kita uji konsistensi performanya dengan Cinebench R15, kita looping 20 kali. Terlihat bahwa skor maksimal yang dapat diraih adalah 808 poin. Ini termasuk skor yang kencang ya untuk kelas harganya ya. Ini mirip dengan sebuah Core i7 sekitar 2-3 tahun yang lalu. Luar biasa ini ya. Nah, sedangkan skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 710 sampai 720-an poin. Untuk suhu kerjanya ya, suhu CPU terlihat sempat sekali spike ke 98 sampai 97 derajat Celcius di run pertama. Jadi sepanjang kita coba 20 kali loop, hanya sekali saja, satu kali saja suhunya menyentuh 98 sampai 97 derajat Celcius. Kemudian dia langsung turun dan stabil di kisaran 70 sampai 76 derajat Celcius. Jadi terjaga dengan aman di sini. Oke, sekarang mari kita coba kalau kita pakai Adobe Premiere Pro sisi 2022, tentunya untuk edit video ya. Videonya 1080p 60 fps, durasinya 2 menit 7 detik. Dengan software only ini semua selesai dalam waktu 5 menit 5 detik. Kalau kita pakai OpenCL ini selesai dalam waktu 4 menit 42 detik. Itu kalau kondisinya single channel. Sekarang mari kita coba untuk dual channel. Nah, hasilnya gini. Mantep ya. Lebih kenceng tentunya. Jadi kalau kalian ada yang mau pakai ini buat video editing, sebaiknya langsung dual channel aja. Mantep nih kalau dual channel. Untuk suhu kerja di awal sempat sekali spike ke 96 derajat Celcius, tapi langsung turun dan dipertahankan di kisaran 70 sampai 73 derajat Celcius. Oke, sekarang kita beralih ke DaVinci Resolve 17.2, software video editing kelas profesional yang gratis ini. Video 1080p 60 fps itu selesai dirender dalam waktu 9 menit 13 detik. Nah, kita juga uji ya dengan dual channel dan hasilnya tentunya seperti ini, lebih kenceng ya. Nah, untuk suhu kerjanya sama seperti di Adobe Premiere Pro. Suhu CPU sempat naik di awal ke 93 derajat Celcius tapi langsung turun dan dipertahankan di kisaran 65 sampai 70 derajat Celcius. Tentunya kita mau tahu juga kalau dipakai buat gaming gimana? Bisa dong, kan kenceng nih harusnya ya. Ya walaupun nggak kenceng kayak laptop gaming. Nah, mari kita lihat pengujian gamingnya. Tentunya RAM-nya langsung pakai dual channel.
Nah, di pengujian terakhir ini GTA 5 dijalankan selama 30 menit, terlihat bahwa suhu CPU ada di kisaran 68 sampai 73 derajat Celcius. Lagi-lagi terjaga. Untuk suhu permukaannya, hampir seluruh permukaan keyboard ada di bawah 40 derajat Celcius. Titik terpanas ada di sela antara huruf T dan F yang mencapai 42 derajat Celcius. Area terdingin ada di sisi kanan keyboard di kisaran 34 derajat Celcius. Untuk area palm rest tentu saja aman, di bawah 35 derajat Celcius. Nah, untuk storage-nya kalau kita tes kecepatan bacanya ada di 2398 Mbps dan kecepatan tulis di 1823 Mbps. Ini wajar mengingat SSD yang dipakai adalah yang berkapasitas 256 GB. Oke, kita lanjut ke pengujian baterai. Brightness 50%, volume di 25%. Hasilnya adalah untuk video playback 1080p kita dapat 7 jam. Ini adalah hasil yang kita ekspektasi untuk kelas harga segini, antara 6 sampai 8 jam. Untuk charging, 30 menit pertama kita dapat 28%. Sementara untuk dari kosong sampai penuh kita butuh waktu 135 menit atau sekitar 2 jam 15 menit. Hasil yang normal ini. Nah, untuk harganya, Axio MyBook Z6 Metal ini dijual mulai dari harga Rp6.999.000. Hah? Masih kemahalan? Tenang, Axio punya satu varian lagi yang ini bodinya menggunakan material full polikarbonat. Dia dijual di harga Rp6.599.000. Tapi buat kalian yang butuh performa ekstra, gimana dong? Nah, Axio punya juga versi Z10 Metal yang spesifikasinya pakai Core i5 1235U, RAM 8GB, SSD 256GB. Harganya bukan 10 juta, tapi di 7.999.000. Ada lagi yang Core i5 1235U, RAM-nya 16GB, SSD 512GB, dijual di tetap belum nyampe 10 juta, masih di 8.999.000. Nah, untuk setiap pembelian ini sudah termasuk Windows 11 Pro, versi Pro ya, bukan versi Home. Lalu dapat backpack dengan warna pink atau hitam sesuai dengan warna laptop yang kalian pilih, tentunya selama persediaan masih ada. Lalu dia dapat garansi resmi Axio Indonesia, dengan rincian dia dapat 3 tahun garansi layanan dan 1 tahun garansi spare part. Nah, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, konfigurasi RAM standarnya masih 8GB single channel. Tapi karena dipakai DDR4 dan bisa di-upgrade dengan mudah, rasanya nggak ada masalah ya. Beli aja tambahannya langsung bikin ke dual channel kalau kalian pilih yang versi entry ini ya. Kemudian belum disediakan Microsoft Office dalam paket penjualan. Tapi ya tetap bisa menggunakan Microsoft Office dengan membeli lisensinya tentunya ya. Tapi kalau tidak ingin beli, ini unik, Axio sudah menyertakan software LibreOffice. Terinstall saat laptop dinyalakan, sudah langsung ada. Ini tentunya bisa jadi pengganti dari Microsoft Office. Yang jelas ini resmi ya. Dari sisi menariknya, ini adalah salah satu laptop termurah dengan prosesor Intel Core generasi ke-12 untuk saat video ini dibuat. Dan karena dia pakai Intel Core i3 1215U, dia punya performa yang kenceng untuk kelas harganya. Ya, punya total 6 core 8 thread. Ini nyaman untuk multitasking nih. Dan kalau di-upgrade jadi dual channel, dia nyaman untuk gaming tipis-tipis. Untuk content creation yang ringan juga masih oke nih. Untuk 1080p 60, wow ini oke sih. Apalagi dia udah pakai layar IPS dengan resolusi Full HD, jadi layarnya nyaman dipandang. Walaupun memang ini bukan untuk video editor kelas profesional, tapi sudah cukup konsisten warnanya ya. Jumlah konektornya ini banyak ya, lengkap di sini. Dan kita bahkan masih bisa pakai charger 65 watt. Jadi kalau ada yang punya charger kecil 65 watt itu yang pakai USB PD, bisa nih buat ngecas laptop ini. Lalu garansi dari Axio itu sampai dengan 3 tahun layanan dan 1 tahun spare part. Ya, kami cukup terkejut ya saat pertama kali mengetahui spesifikasi laptop ini, terutama mengetahui harganya. Dan setelah kami uji, tadinya kami skeptis sih, tapi ternyata performanya juga nggak bercanda nih ya. Jadi, kalau kalian nyari laptop yang murah dengan performa maksimal, Axio MyBook Z6 Metal ini benar-benar bisa jadi salah satu pilihan kalian. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.